Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu, silakan masuk. Iya. Silakan Ibu. Ya Bu. Perkenalkan, saya Meli dan jaga hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu Bidan. Jadi saya Yunia mau konsultasi. Oh iya, gimana Ibu? Ibu keluhannya apa ya? Kebetulan saya ini habis melahirkan Bu. Bayinya sudah hampir 3 bulan dan kan saya mau lanjut masuk karena cutinya sudah habis nih Bu. Cuman saya lagi bingung untuk ASI-nya bagaimana ya Bu, karena selama ini saya biasanya nyusuin langsung. Kalau kerja kan otomatis saya harus menyimpan ASI itu untuk bisa dikasihkan. Mau konsultasi tentang itu Bu. Oh, jadi intinya Ibu selama ini menyusuinya lancar, tapi karena mau kerja jadinya ada bingung nanti cara menyusuinya seperti apa gitu ya. Jadi gini, kalau yang namanya ibu bekerja tetap bisa nyusui, itu namanya ASI perah. Jadi ASInya tetap bisa diberikan kepada bayi gitu ya. Ini saya jelaskan ya Ibu ya. Jadi tetap bisa nyusui dengan ASI perah itu tujuannya supaya bayinya itu tetap mendapatkan gizi yang baik dari air susunya ibu gitu. Jadi tidak dengan susu botol kayak gitu. Tetap susunya ibu jadi nggak kebuang-buang. Jadi tetap diberikan ke bayi. Caranya seperti ini Bu. Ini saya jelaskan ya Bu ya. Jadi jadi setiap hari pada saat ibu di rumah, ibu tetap menyusui seperti biasa. Tapi misalkan bayinya tidur, belum waktunya nyusui, tapi air susunya itu sudah penuh, itu bisa ibu perah. Caranya gimana? Ibu cuci tangan dulu, cuci tangan dengan sabun sebelum mau memerah ASI. Nanti ditampung, diperah ya, payudaranya dipompa, diperah. Nanti tempatnya itu tapi harus yang bersih gitu. Yang bersih itu nanti ditampung ASI-nya. Setelah itu ibu bisa masukkan ke dalam freezer atau kulkas. Ada bedanya kalau freezer atau kulkas, ada seperti itu. Jadi nanti pada saat ibu bekerja, ASI yang tadinya diperah itu yang diberikan ke bayinya gitu. Nah, pada saat ibu di kantor, ibu juga tetap misalkan nyusui itu 2 jam sekali misalkan gitu ya. Jadi 2 jam sekali ibu tetap memerah bawa alat pompa perah, bawa botol untuk ASI-nya, nanti ditaruh di freezer kantor. Nanti kalau pada saat pulang baru ditaruh di freezer di rumah. Nah, nanti kalau pada saat ibu bekerja, yang perahan itu yang diberikan. Tapi kalau di rumah tetap menyusui. Ada bedanya antara ASI yang disimpan di cooler bag. Cooler bag itu alat yang untuk kita bawa perjalanan, itu sama yang kita nggak masukin ke kulkas, sama yang kita masukin ke kulkas, sama yang di freezer. Itu ada bedanya. Freezer juga ada yang 1 pintu, 2 pintu. Itu ada bedanya. Bedanya di mana? Di lama penyimpanan. Jadi pada saat ibu memerah ASI, itu nanti tempatnya ditandain Bu. Jadi diambil, yang ngambilnya jangan ngacak-ngacak, tapi ngambilnya itu sesuai dengan yang terlama. Jadi pada saat kita pompa itu duluan yang dihabisin. Jadinya tidak sampai kadaluarsa. Jadi sesuai dengan tanggalnya yang diberikan ke bayinya. Kalau misalkan ibu itu nanti ditaruh di kulkas, bukan di freezer, itu ASI-nya bisa tahan 2-3 hari. Nah, kalau misalkan di freezer itu 1 pintu, itu bisa sampai 2 minggu. Nah, nanti kalau di freezernya 2 pintu, itu bisa sampai 3-6 bulan. Nanti kalau ibu bekerja, mungkin yang ngasuh bayi bisa diajarin. Itu nanti botol tempat ASI perahnya itu nggak usah direbus, cukup di
taruh di gelas, dikasih air hangat, itu asinya langsung ditaruh aja di tengah-tengah biar dia nggak dingin gitu. Jadi biar dia lumer dengan sendirinya seperti itu. Jadi tidak dipanasin lalu baru diberikan kepada bayi begitu. Jadi walaupun bekerja tapi kita tetap memberikan ASI karena bagaimanapun kan ASI yang lebih bagus dibandingkan susu botol begitu. Gimana Ibu, udah jelas belum dari penjelasan saya? Oh iya, sudah Bu Bidan. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Untuk penyimpanannya berarti bisa pakai jenis apa aja ya? Bisa seadanya di rumah. Ada kulkas, ya ditaruh di kulkas. Kalau ada freezer, ya taruh freezer. Misalkan kulkasnya ada freezer, atau kulkas yang khusus freezer juga itu lebih baik kayak gitu. Intinya yang ada di rumah itu bisa dipakai. Yang penting orang yang nanti mau menjagai bayinya di rumah itu diajarin caranya melumerkan ASI, itu ngangetin ASI yang nanti dikasih ke dedeknya gitu. Yang penting pada saat pemerah itu tangan kita harus bersih dulu, cuci tangan dulu seperti itu. Sudah jelas apa gimana? Iya, sudah. sudah. Coba kalau misalkan saya ulangi lagi, tadi gimana Bu? Tadi dari penjelasan saya tadi ASINya intinya boleh bisa tetap dimanfaatkan nggak buat dedeknya? Bisa. Berarti nanti pertama-tama sebelum bekerja saya bisa susui dulu, atau kalau misalnya belum waktunya menyusui dan sudah terasa penuh ASINya, bisa diperas, cuci tangan dulu sebelumnya menggunakan sabun. Lalu setelah itu, setelah pumping disiapkan wadahnya yang steril. Setelah itu kan ASINya kan ditampung ya Bu Bidan di wadah yang steril. Lalu nanti diberi tanggal dan jam untuk penanda agar tahu, karena dari tempat penyimpanan yang berbeda-beda nanti kadaluarsanya juga berbeda-beda seperti itu. Kemudian disimpan bisa di freezer atau di kulkas. Terus nanti saya juga harus mengedukasi kepada yang menjaga bagaimana cara untuk ASI yang tadinya di freezer beku menjadi bisa dikonsumsi si bayi, yaitu dengan cara dikeluarkan dulu lalu ditampung di dalam wadah kaca, bisa gelas ataupun mangkuk isi air hangat. Setelah ASINya sudah tidak dingin lalu baru diberikan kepada si dede. Iya betul. Alhamdulillah ya Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan. Nanti kedepannya kalau Ibu misalkan ada keluhan lagi, Ibu bisa datang ke sini lagi untuk kunjungan ulang. Nanti kita berdiskusi bersama. Gitu ya Ibu ya. Terima kasih banyak ya Bu Bidan atas ilmunya. Nanti akan saya praktekkan biar tetap lancar menyusui si dede walaupun bekerja. Semoga bermanfaat ya Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Bidan. Salam. Sehat-sehat Bu. Iya.